Roy Suryo. Lagi-lagi Roy Suryo, kagak ada menterinya. Tapi kita pada tahu ya, kalau si Roy ini menghadapi relawan, dia itu langsung gelisah, takut. Kita tahu lah ya, namanya relawan Pak Jokowi, terutama Bung Freddy itu dan Bung Andi. Itu kalau melawan Roy Suryo, udah kagak bisa didiamin Roy Suryo. Habisin aja. Apalagi sama ketua Rampai itu ya. Kalau ketua Rampai itu ya, Bung Semar itu. Kalau udah diratukin Roy itu nyantai aja dia duduk kayak entar deh Roy lu tunggu aja. Bahkan sempat dibilang sama Bung Semar ya, bahwasannya ini indikasi-indikasi ODGJ udah ada di Roy Suryo indikasi. Ketawa mulu. Tapi ini ada yang menarik ya. Pada saat perdebatan Roy Suryo nih dengan Bung Freddy. Begitu juga. Si Roy ketawa, ngerocos terus. Giliran dia ngomong, Bung Freddy diem aja. Tapi ketika Bung Freddy ngomong, udah langsung disosor terus sama si Roy, nggak dikasih kesempatan. Bahkan nih ya Bung Freddy nyelatukin Roy akan menjadi tersangka. Ketika Bung Freddy bilang itu, Roy seperti kesurupan. Ketawa mulu, ngerocos mulu. Nah, bagaimana videonya? Mari kita simak saja bersama ya. Let's go. Bung Roy dulu. Bung Roy, kalau hanya salinan ijazah yang dilegalisir, kenapa Anda klaim ini bukti baru? Gini, karena selama ini dikesankan oleh Jokowi dan oleh semua lawyernya bahwa ijazah yang dipegang Jokowi itu beda dengan yang kami analisis. Dan kami dituding telah melakukan rekayasa terhadap ijazah, telah mengubah ijazah itu, bahkan kami dituduh dengan pasal 32-35. Saya yang membuat pasal 32 dan 35 itu ketika di DPR dalam Undang-Undang ITE. Jelas betul kalau pasal itu memang hanya bisa digunakan untuk orang merekayasa suatu alat bukti atau barang bukti. Tadinya benar menjadi tidak benar atau sebaliknya, tadinya tidak benar menjadi benar. Nah, ternyata setelah kami lakukan, kami dapatkan resmi dari Komisi Pemilihan Umum ya pada minggu yang lalu, barangnya adalah seperti ini yang ada, dan ini adalah similar, tapi ternyata tidak hanya similar, sudah juga kami cek ini identik dengan apa yang kami teliti sebelumnya. Jadi ini sudah 4 kali keluar. Pertama kali keluar Sigit Sunarta tahun 2022. Kemudian kedua kali keluar oleh postingan saudara Dian Sandi PSI. Itu yang harusnya malah kena, karena dia harusnya gambarnya tegak begini, dia miringkan begini, kemudian difoto. Jadi itu ada cacat distorsi. Itu harusnya yang kena. Kemudian dikeluarkan lagi oleh Barreskrim ketika gelar perkara yang pertama, tanggal 22 Mei. Jadi dari mana sisi ini kalau ini bukti baru? Bukti baru adalah bahwa yang selama ini dikesankan kan selalu lawyernya bilang, Mbak Maidop, itu nggak benar, ijazahnya nggak kayak gitu. Coba mana ijazah aslinya nanti keluar, nanti kan ada perbedaan. Setelah kami lihat ini sama, dan kemudian di sini jelas juga jasnya di atas cap, ya. Ya udah, berarti ini adalah bukti selama ini, dan ini 99% adalah yang sudah kami teliti secara ilmiah bahwa itu palsu. Oke, Anda kekeh ya kalau ini Anda klaim sebagai bukti baru. Bukti baru yang bisa digunakan kembali, jadi tidak lagi kita harus menunggu ijazah yang katanya dipegang oleh Jokowi. Sama aja, mau lihat ijazah itu ya sama dengan ini. Respons Anda, Bang Freddy. Ya, terima kasih. Jadi saya termasuk yang sering ya menyampaikan bahwa analisa Mas Roy dan kawan-kawan ini adalah berdasarkan ya data atau dokumen yang tidak jelas, bahasa saya dokumen yang ini apa Mas? Asal ngomong aja. Jalanan. Nah, itu yang saya sampaikan. Saya tidak pernah menyampaikan bahwa seperti kata Mas Roy tadi ya, bahwa bukti dokumen mereka itu berbeda dengan ya Anda juga nggak punya legal standing kok di kasus ini. Mau ngapain? Ngomong apa aja juga nggak ada gunanya. Mengatakan bahwa tahan dulu Mas Roy. Yang mereka analisis adalah dari dokumen yang tidak jelas. Bukan berarti sekarang mereka katakan mendapat dokumen dari KPU, ya berarti
ijazah Pak Jokowi palsu seperti yang mereka katakan. Justru Ngomong gak seandainya jelas, pun dokumen itu terbata-bata. benar, Tahan dulu, Bung Roy. artinya bahwa legalisir itu ada aslinya, kan begitu. Itulah namanya legalisir, disamakan dengan aslinya, dibenarkan bahwa ada aslinya. Ya, itulah namanya legalisir. Udah deh, orang nggak punya legal standing kayak gini Nah. didengar. Jadi sekali lagi justru itu memperkuat bahwa ijazah Pak Jokowi itu ada aslinya. Ya, bagus, sangat bagus ini untuk pembuktian Legal di standing Anda apa? Polda Metro Jaya. Oke, Nggak oke. punya legal standing, ngomong aja ngaco aja. Oke, oke, Bung Freddy, saya mau ke Bung Roy dulu. Bung Roy, kan tadi seperti yang disampaikan oleh Bung Freddy, kalau dilegalisir artinya kan ada Satu, aslinya Freddy begitu itu ya. nggak Jadi punya- palsunya di mana? Ya, nggak usah ngomong legal standing. Freddy ini nggak punya legal standing di kasus ini. Kalau yang ngomong ini ada lawyernya Pak Jokowi, saya hormati dan kita dengarkan. Dan Kompas Oke. boleh menyajikan Oke, itu kepada kita masyarakat. fokus ke bukti Loh, iya, baru fokus. begitu ya. Orang Kalau nggak punya legal dilegalisir standing. artinya kan ada ijazah aslinya begitu ya. Dan yang Legalisir melegalisir ada, kampus. dan itu sudah diberikan oleh KPU kepada kami. Oke. Artinya KPU mengakui ijazahnya ya kayak gini. Kalau ijazah kayak gini itu sama dengan yang kami teliti dalam buku itu. Tapi sekali lagi ya, orang nggak punya legal standing dan kemudian ngomong kayak gini itu nggak usah didengarin. Makanya saya ketawa aja lah. Oke, kita fokus ya. Kemudian Iya. Bang Freddy, apakah keyakinan Pak Ini Jokowi waktu September lalu ini bilang kalau ada backingan kuat di balik kisruh polemik tudingan ijazah palsu ini beralasan? Ya, tentunya sangat beralasan. Kenapa beralasan? Pertama, ini panjang. Ini sangat panjang, ya udah bertahun-tahun sambung menyambung, ya kalau tidak ada Licik banget, orang. kepentingan di sini, ya kalau tidak ada kepentingan politik di sini, ya kepentingan apa lagi kan begitu. Jadi memang target mereka ini ngapain ditutup-tutupi sih? Orang juga udah banyak ngomong di media juga namanya memakzulkan Gibran. Loh, ya. emang pantas dimaksud. Tahan dulu. Jelas lah mendukung Pak Jokowi sehingga nanti targetnya pasti di 2029 tidak akan memberikan kepercayaan kepada Jokowi, tentu konteksnya melalui Gibran. Kan sederhana itu. Nah, kalau dihubungkan ke situ tentunya banyak kepentingan politik ya di situ. Jadi banyak orang-orang juga yang berkepentingan sama untuk itu dan orang-orang itulah yang hari ini ya berada di belakang kepentingan masukan kawan-kawan ini. Simpel aja sih ya. Tapi kalau proses hukum ini kan ada dua, selalu saya katakan ada dua, proses hukum dan proses politik. Proses hukum memang harus diselesaikan secara hukum ya. Kalau bicara Bareskrim ya setahu kami juga itu sudah dihentikan. Bahkan Mas Roy dan kawan-kawan ini sudah meminta ya gelar perkara khusus lah, laporan ke atasan lah, segala macam. Silahkan. Gimana? Mau bukti Nggak ngerti hukum orang. kan terus silahkan saja, silahkan. Nah, jadi Bareskrim itu setahu saya menghentikan itu karena memang dia sudah memeriksa keaslian ijazah itu. Keaslian ijazah itu termasuk ijazahnya sendiri. Dan juga yang berkaitan dengan keaslian itu misalnya universitas yang mengeluarkan saksi-saksi ya, saksi-saksi mahasiswa yang pada saat itu bersama Pak Jokowi, KKN-nya segala macam. Jadi itu tidak, saya berani bertaruh apapun, jadi Bareskrim itu tidak akan melanjutkan penyelidikan itu. Sementara ini korelasinya, konteksnya berhubungan dengan Polda Metro Jaya, karena laporan ijazah palsu sudah tidak berlanjut, maka pasti di Polda Metro Jaya memang itu kan sudah Era penyidikan, dirusak pasti ya, ada ulang-ulang tersangkanya. aja. Jadi ya kita tunggu aja dalam dekat Mas Roy dan kawan-kawan ini pasti ya jadi tersangka. Saya yakin itu. Wah, gaco Oke, kita ini. setangkap. Nggak punya Nah, tapi saya mau legal standing. kembali lagi ke Bung Roy. Bung Roy, bagaimana Anda bisa yakin kalau saja gelar perkara yang dilakukan oleh Bareskrim Polri saja, gelar perkara khusus itu pada saat awal Juli, Ya. ini belum ada hasilnya, belum ada Ini, kesimpulannya belum begitu. ada hasilnya. Bagaimana Kan Anda bisa yakin yakin kalau ini akan dengan buka selembar ijazah yang dari KPU ini Oh, Anda ini bukan hanya ini. bakal bisa jadi bukti baru? Nanti novumnya bukan hanya ini. Oke. Karena ada 8 institusi yang juga kita berikan surat dan kita tunggu yang 7 yang lain.
lain. Dan dari itu nanti bisa dikomparasi. Setelah gelar perkara khusus, kami juga mendapat laporan dari Kompolnas, dari Komnas HAM, kemudian dari Ombudsman yang mereka katanya dihadirkan. Mereka ternyata tidak diajak untuk menyimpulkan hasilnya. Jadi mereka juga nunggu, mereka juga ngejar ke Wasidik ya, ke Karo Wasidik untuk ayo ini mana hasilnya gelar perkara itu. Dan yang lain lagi adalah nggak ada kemudian legal standingnya orang ini, atau apalagi kemarin ada kelompok ya gerombolan yang kemudian bikin konferensi pers desek-desek Polda Metro ya, itu dibuka, bahkan kalau 2 minggu nggak dibuka itu nanti akan ada pertunjukan aksi porno, aksi dan pornografi. Ya, Bang Freddy, Anda nggak punya legal standing katanya Bang Freddy. Tindakan asusila kayak gini ya, itu tindakan asusila itu mereka. Gitu. Bang Freddy, jelek banget. Katanya nggak punya legal standing Bang Freddy. Ya. Legal, emang Kompas butuh legal standing saya berpendapat di Kompas ini. Iyalah, Anda nggak punya legal standing, Anda ngomong disebut aja. Bang Roy Suryo nggak punya legal standing. Ngapain ngomong aja? Roy Suryo mah di mana-mana ngomongnya memang ngasal. Itu dari tadi juga, dari biasanya memang satu pun sampai sekarang ngomongan dia nggak ada yang benar. Iya, kamu aja nggak benar ini. Bebas saja. Udah nggak usah didengerin, nggak ada legal standingnya. Yang apapun, nah ya, tapi kan saya mau sampaikan, saya di dalam kasus ini adalah saksi pelapor resmi. Dari siapa? Siapa yang laporin? Orang yang lapor nggak ada legal standingnya kok. Saksi pelapor resmi. Sebagai saksi pelapor atas. Dari kemarin teriak-teriak pasti tersangka, pasti. Orang yang teriak-teriak pasti tersangka malah buruan sekarang sudah terpidana. Namanya Sylvester Matutina. Ya, itu tanda tipu publik itu. Sylvester Matutina malah menghilang, melarikan diri. Katanya dia saksi pelapor. Itu ngaco lah orang-orang. Sebentar, Bung Roy. Nah, makanya saya yakin itu unsurnya sudah memenuhi bukti. Hanya ada kemarin sedikit ya, karena memang mana sedikit orang buron jadikan saksi. Oleh proses memang karena demo itu unit yang sangat memeriksa, kemudian ada tambahan sedikit-sedikit untuk kasihan kepolisian lah kalau meriksa saksi-saksi yang nggak punya legal standing. Enggak, sangat tidak berpengaruh. Itu bukti baru, tidak ada bukti baru di situ. Itu penyidik itu sudah memeriksa KPU. Itu dokumen penyidik sudah punya. Jadi tidak ada bukti baru di situ. Justru itulah yang masyarakat Indonesia menyaksikan ketololan Anda, Mas. Laporan di Mabes Polri adalah tidak memenuhi unsur pidana, makanya itu dihentikan. Jadi kita sudah dapat poin ya, Bung Freddy. Anda itu bukti yang nggak itu punya sudah diperiksa oleh penyidik Mabes Polri, penyelidik Mabes Polri. Demikian, Mbak. Ya, begitulah sobat-sobat ya. Tadi perdebatan sengit antara Roy Suryo dengan Bung Freddy. Kepanasan Roy Suryo kalau lawan relawan tuh, sampai dia tuh pusing bukan kepalang, hingga akhirnya mengucapkan kata tolol kepada relawan Bung Freddy. Aduh, ya begitulah mereka ya, kalau udah tersudut kalah ya, ucapan kata-kata jurusnya terakhir yaitu ngerendahin orang lain aja. Bahkan dibilang tadi apa itu. Aduh, ya begitulah ya perdebatannya. Bagaimana menurut pandangan sobat-sobat? Benarkah Roy Suryo tadi seperti orang kesurupan? Ketawa-ketawa, merocos terus. Ya, bagaimana menurut pandangan sobat-sobat? Berikan pandangan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.